Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din wa'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir, di mana pertemuan yang lalu kita membahas tentang muqaddimah dari surat Iqra atau surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq sebagaimana kita jelaskan, ia adalah surat yang pertama atau ayat yang pertama atau wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Tatkala itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan tahannus, menyendiri untuk beribadah, berkhalwat, menyendiri lillahi ta'ala. Kemudian didatangi seorang makhluk yang asing bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah lagi posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu di gua Hira, gua yang sangat sulit untuk dijangkau oleh manusia. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terkejut. Ditambah lagi makhluk tersebut memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi terpogoh-pogoh dalam bernafas, susah untuk bernafas. Dan ditambah lagi makhluk tersebut memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra. Maka Nabi SAW yang memang tidak bisa membaca, beliau menjawab ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai dengan akhir dari surat ini, ayat yang kelima. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kita akan membaca tafsir yang dibawakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Demikian pula jika ada tambahan dari rujukan kita tafsir Ibnu Katsir insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Kata Allah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah untuk membaca. Dan umat Islam adalah umat yang membaca. Dan ini adalah isyarat yang menunjukkan bahwa kaum muslimin selayaknya mereka adalah umat yang terdepan di dalam masalah pengetahuan. Wabil khusus dalam hal baca membaca. Karena ayat yang pertama yaitu dengan wahyu berupa perintah untuk membaca. Ini adalah isyarat bahwa kaum muslimin hendaknya menjadi umat yang terdepan
dalam masalah keilmuan, terutama keilmuan tentang agamanya sendiri, terutama keilmuan tentang agamanya sendiri. Karena semakin berpegang dengan agama, semakin kaum muslimin berpegang teguh dengan agamanya, maka dia akan semakin maju, semakin terdepan. Sebaliknya kaum muslimin semakin meninggalkan agamanya, maka akan semakin terbelakang. Kenapa demikian? Karena agama ini selaras dengan fitrah manusia. Dan ketika manusia berkembang, agama tetap bisa dijalankan. Agama Islam tetap bisa dijalankan. Kenapa sebagian besar negara-negara terpuruk? Karena boleh jadi sebabnya adalah karena mereka sulit, mereka berat untuk meninggalkan ajaran nenek moyang. Yang justru ini sejatinya menjadikan sebab negara-negara tertinggal. Coba kalau mengikuti agama Islam tidak melarang ya manusia berkembang, memajukan teknologi, tidak ada larangan seperti itu. Bahkan ayat yang pertama adalah Iqra, perintah untuk membaca, perintah untuk belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, manusia tidak diciptakan langsung ada, celing ujuk-ujuk ada manusia, tidak. Ada prosesnya. Ada prosesnya. Dan subhanallah, di antara kemahal lembutan Allah Subhanahu wa taala, awal mula manusia berasal dari apa, Pak? Bu? Dari saripati tanah. Kemudian tercipta dua insan, laki-laki dan perempuan. Ketika dua insan ini bertemu, kemudian terjadi hubungan suami istri, terjadi pembuahan. Apa yang terjadi pada si perempuan atau si wanita? Hamil. Coba Bapak Ibu perhatikan, ketika seorang wanita awal mula hamil, apakah dia merasakan hal-hal yang di luar kebiasaannya atau normal-normal saja? Pripun Pak? Bapak-bapak mboten nate ngrasakaken. Pripun Bu? Ketika angkatan awal hamil, apakah biasa-biasa saja atau banyak hal-hal yang luar biasa? Banyak hal-hal yang luar biasa. Padahal Bapak Ibu sekalian, yang membuat si perempuan, si wanita itu hamil dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebabnya apa? Hanya seekor sel sperma. Ukurannya sepinten, Pak? Ukurannya sepinten? Sak biting atau lebih kecil lagi? Sak tengu? Mungkin lebih kecil lagi. Ukurannya kecil. Tapi ketika Allah takdirkan sel sperma ini bertemu dengan sel telur, apa reaksinya? Apa reaksi yang terjadi pada seorang wanita? Banyak. Makan tidak enak. Yang biasanya suka mie ayam jadi gak doyan. Yang biasanya biasa saja dengan suaminya, baru lihat saja sudah enak. Sudah lewat, alhamdulillah. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala langsung menjadikan janin di dalam rahim seorang wanita, ujuk-ujuk langsung gede. Kira-kira gimana? Ujuk-ujuk langsung sakit gerak-gerak. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha lembut, latif. Maha lembut, Rahim, Maha kasih sayang terhadap para hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya Allah jadikan sebab kehamilan hanya dengan pertemuan satu sel yang sangat kecil dengan sel telur. Itu pun efeknya, dampaknya luar biasa. Dan subhanallah, dengan waktu yang cukup singkat,
Pertemuan sel sperma dengan sel telur tersebut berkembang, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi janin yang ada tangannya, ada mukanya. Cepat sekali perkembangannya. Ya, perkembangannya tidak lama. Ya mungkin Bapak Ibu yang sudah tidak punya atau sudah tidak mengalami kehamilan lagi mungkin tidak begitu memahami. Tapi kalau seusia saya atau seusia yang di bawah saya, yang mungkin istrinya masih hamil, sering periksa, dilihat di USG akan kelihatan perkembangannya begitu cepat. 1 bulan luar biasa. Ya perkembangannya bulan kemarin belum ada tangannya, bulan ini sudah bergerak-gerak tangannya, kakinya sudah bergerak-gerak. Bulan kemarin hanya ada seperti detakan, seperti gerakan kecil, ternyata itu adalah jantung. Dan bulan ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala Maha lembut kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala Maha latif, Maha rahim, Maha penyayang kepada hambanya. Khalaqal insana min 'alaq. Allah ciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Dan dalam ayat ini pula Bapak Ibu terdapat isyarat yang mendorong manusia supaya mempelajari napa? Ilmu pengetahuan, lebih spesifik lagi mempelajari tentang dirinya sendiri. Allah katakan di dalam surat Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di alam semesta ini terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum, bahkan pada diri kalian sendiri ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini khalaqal insana min 'alaq, ada isyarat supaya manusia mempelajari tentang asal muasal penciptaan dirinya. Allah tidak menciptakan manusia ujuk-ujuk ada maksling. Tidak. Tapi ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Mungkin di zaman dahulu hanya difahami ya seperti ini, kalau sudah bergerak berarti usianya sekian. Dan sekarang tatkala teknologi berkembang, manusia bisa mengetahui secara detail bagaimana proses perkembangan janin dalam rahim ibunya. Luar biasa. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Nabi dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha pemurah. Bacalah wahai Nabi, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha baik. Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajarkan dengan perantara al-qalam atau pena. Tentu di zaman dahulu mungkin belum dikenal al-qalam itu seperti apa. Tetapi kalau kita melihat, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan tentang al-qalam. Nabi mengatakan awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub. Di antara sabda Nabi, beliau mengatakan pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka pena tersebut bertanya, mada aktub, apa yang harus saya tulis? Maka Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai. Tulislah takdir segala sesuatu. Kala pertama kali Allah menciptakan pena, maka pena ini meskipun mungkin tidak semua orang zaman dahulu tahu, tetapi ternyata sudah ada. Yang menjadi permasalahan, terkadang sebagian orang mereka salah faham dari hadis yang tadi kita sebutkan. Mereka memahami bahwa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Padahal tidak. Pena dalam hadis tersebut Nabi mengatakan awwalu ma khalaqa. Tatkala pertama kali Allah menciptakan pena. Dan Nabi tidak menyebutkan bahwa pena adalah makhluk yang pertama. Dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan dengan suratan takdir.
Surat niku diserat napa ditulis? Ditulis. Diserat. Ya, surat itu ditulis. Menggunakan apa? Menggunakan pena, menggunakan alat tulis. Dan ini telah dikenal juga dalam bahasa kita. Khalaqal insana alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang tidak mereka ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka para malaikat bertanya, "Kenapa Engkau ya Allah menciptakan makhluk yang Engkau sendiri tahu ya Allah, makhluk ini akan membuat kekacauan di bumi. Mereka akan saling membunuh, mereka akan melakukan kedurhakaan kepadamu, dan seterusnya. Mereka akan saling bermusuhan." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguh aku mengetahui apa yang kalian wahai para malaikat tidak ketahui. Setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allamal Adama asma'a kullaha." Allah mengajarkan seluruh nama kepada Nabi Adam. Segala sesuatu Allah ajarkan, Allah kasih tahu. Ini namanya ini namanya itu, dan seterusnya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Kemudian Allah panggil para malaikat. Allah uji mereka. Coba sebutkan nama-nama ini. Ternyata para malaikat tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan manusia segala sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh manusia. Penemuan-penemuan yang mungkin dicapai, diraih oleh manusia saat ini, hal-hal yang dahulu mungkin tidak diketahui. Maka semuanya yang mengajarkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak manusia yang kufur, tidak mengakui. Dan ternyata zaman dahulu sudah ada. Bapak Ibu kalau melihat di dalam Al-Quran kisahnya Qorun. Qorun atau dalam bahasa kita Karun. Qorun ini adalah orang yang kaya raya. Punya banyak simpanan. Simpanan apa? Harta. Gudangnya kalau mau dibawa kuncinya harus diangkat oleh beberapa orang yang kuat. Karena gudangnya banyak. Sehingga kuncinya harus digotong beberapa orang yang kuat. Qorun ini mengatakan innama utitu min ilmin indi. Saya itu bisa mendapatkan ini semua karena ilmu yang saya miliki. Ini Karun atau Qorun. Sehingga Allah tenggelamkan dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang tersisa kecuali apa? Kecuali harta karun. Kecuali harta karunnya. Tidak ada yang tersisa, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicari oleh manusia, mencari apa? Harta karun, hartanya Qarun. Dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong. Dia merasa pencapaian yang telah dia raih didapatkan dengan usaha dan ilmu yang dia miliki. Maka ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita takabur. Aku bisa sukses ngene iki yo mergo aku sekolah. Jangan. Aku bisa sukses ini mergo aku mempeng, rajin. Jangan. Bukan, semuanya Allah yang ngasih. Kita hanya melakukan sebab saja. Dan banyak orang yang melakukan sebab, berikhtiar, namun Allah tidak izinkan. Dan kita menyaksikan. Kayak wong kayak sajane rajin, tapi yo takdiri kayak ngono. Kenapa kalau untuk orang lain kita mengatakan takdir? Kenapa untuk diri kita mengatakan usaha saya sendiri? Ya boleh. Ini adalah diantara ucapan yang kufur. Menunjukkan kufur nikmat.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan kepada manusia segala sesuatu, termasuk penemuan-penemuan teknologi-teknologi sekarang ini. Allah yang mengajarkan. Kalau kita melihat mungkin 20 tahun yang lalu, kita tidak mengenal layar yang semacam ini. Setuju napa mboten? 100 tahun yang lalu belum ada motor yang lewat. Belum ada. Kendaraan hanya terbatas. 200 tahun yang lalu belum ada sepeda. Orang tuh masih memikirkan gimana bisa jalan lebih cepat dengan mengeluarkan energi yang sedikit. Masih berpikir. Tapi untuk merealisasikannya belum mampu. Allah ajarkan sedikit demi sedikit. Allah yang mengajarkannya. Kalla innal insana layatagha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu staghna, karena mereka melihat diri mereka serba cukup. Nah, ini yang tadi kita singgung. Allah yang mengajarkan, tapi manusia melampaui batas. Bagaimana bentuknya? Merasa bahwa apa yang bisa mereka raih adalah karena usaha mereka sendiri. Inna ila rabbika ruj'a. Sungguh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Tuhanmu lah mereka akan kembali. Manusia suka melampaui batas. Melampaui batasan yang seharusnya mereka berhenti. Kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hadhihi surah awwalus suwar al-Qur'aniyah nuzulan ala Rasulillah. Surat ini adalah surat yang pertama kali turun kepada Rasulullah. Fa innaha nazalat alaihi fi mabadi'in nubuwah. Surat ini turun kepada beliau di permulaan kenabian beliau. Idh kana la yadri mal kitab walal iman. Dan tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu keimanan. Nabi belum tahu. Makanya di dalam surat Ad-Duha Allah katakan wa wajadaka dhalan fahada. Awalnya engkau Nabi, kau tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah berikan hidayah kepadamu. Allah berikan petunjuk. Allah tuntun engkau. Allah angkat engkau menjadi seorang Nabi. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat namamu wahai Nabi. Nabi sebelumnya tidak tahu apa itu Al-Quran, Alkitab, dan apa itu keimanan. Faja'ahu Jibril alaihi assalam birrisalah. Maka datanglah Nabi Jibril, maka datanglah malaikat Jibril, maka datanglah malaikat Jibril dengan membawa risalah. Wa amarahu an yaqra. Dan Jibril memerintahkan Nabi supaya membaca. Perhatikan Bapak Ibu. Nabi SAW, beliau mendapatkan pengajaran Al-Quran dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Langsung atau tidak langsung? Langsung atau Nabi membaca sendiri? Apakah Jibril mengatakan ini Alkitab, ini Al-Quran, baca, pelajari sendiri? Tidak. Jibril mengajarkan. Jibril mentalqin, mengajarkan secara langsung. Dan seperti itulah ilmu agama dipelajari. Tidak bisa Bapak Ibu kita mempelajari agama secara otodidak. Agama itu bukan teknik. Kalau teknik, kita mengembangkan misalkan mesin, kita tahu dasar-dasarnya, kemudian kita kembangkan bisa. Tapi kalau agama tidak. Yang namanya belajar agama harus kepada guru. Entah itu seorang kiai, seorang ustadz, ataupun seorang syekh. Tidak bisa kita belajar agama, beli buku, kemudian kita baca sendiri, bingung. Bahkan para ulama kita dahulu, mereka mengatakan barang siapa yang gurunya adalah buku, maka kesalahannya akan lebih banyak. Kenapa? Karena buku benda mati.
Coba Pak, Bu, anak-anak yang TPA, Ustadz, Ustadzah TPA-nya Haris, Dok, Le, dikasih Iqra, baca. Bisa atau tidak? Tidak bisa. Harus ditalkin satu persatu. Demikian pula Al-Quran. Harus ditalkin satu persatu. Siapa yang baca, siapa yang nyemak. Harus seperti itu. Demikian pula pemahaman Al-Quran, tafsir, atau pemahaman hadis, atau pemahaman agama secara umum. Harus dengan guru. Dan Nabi SAW memperoleh pengajaran dari Allah melalui perantara seorang guru, yaitu Jibril alaihissalam. Maka tidak bisa kita belajar agama ini secara otodidak. Masak saja. Terkadang kalau kita otodidak, mungkin menurut kita benar, tapi menurut orang lain belum tentu. Menurut orang lain belum tentu. Wallahu taala a'lam. Wa amarahu an yaqra. Jibril memerintahkan Nabi supaya membaca. Famtana'a, maka Nabi tidak mau. Wa qala ma ana biqari. Nabi mengatakan, saya tidak bisa membaca. Saya bukan orang yang memiliki keahlian untuk membaca. Falam yazal bihi hatta qara'a. Maka kondisi tersebut terus berlangsung sampai pada akhirnya Nabi pun membaca. Coba kalau kita ngajari anak kita atau ngajari anak-anak TPA yang awal-awal baru masuk, suruh baca, diem saja, nggak mau baca. Kalau kita ngajari anak-anak TK, suruh baca, diem saja, nggak bisa. Tapi dengan proses diulang-ulang nanti akan bisa. Dan tentunya ditalkin. Ditalkin itu apa? Didikte. Ya, tidak bisa suruh baca sendiri. Ini huruf apa? Ya nggak tahu. Harus diajari. Harus diajari. Fa'anzalallahu alaihi iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Umumal khalqi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan makhluk secara umum. Seluruh makhluk yang diciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma khassal insana wa dzakara ibtida'a khalqihi min 'alaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan penciptaan makhluk dari kalangan manusia. Dan Allah menyebutkan permulaannya adalah dari 'alaq, segumpal darah. Falladzi khalaqal insana wa'tana bitadbirihi la budda an yudabbirahu bil amri wan nahyi. Kata penulis, kata Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Allah yang telah menciptakan manusia dan Allah yang mengurusinya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan dengan perintah dan larangan. Maksudnya bagaimana? Tidak mungkin Allah ciptakan manusia dibekali dengan akal, dibekali dengan hati, kemudian hanya diciptakan tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Manusia bukan tumbuhan. Tumbuhan diciptakan, ada nggak perintahnya untuk sholat? Nggak ada. Manusia bukan hewan. Meskipun sebagian orang mendefinisikan manusia dengan hewan yang berjalan dengan tegak dan bisa berbicara. Tapi manusia bukan hewan. Allah bekali manusia dengan hati. Allah bekali manusia dengan akal. Apakah hewan punya hati? Punya hati napa mboten? Hati yang kita maksudkan hati perasaan ya. Bukan hati kabdah, bukan hati liver atau napa niku. Bukan. Hewan hanya diberikan naluri. Akal pun hewan tidak punya. Akal pun tidak punya. Hanya manusia yang diberikan hati dan akal. Maka ada perintah, ada larangan. Dan Allah ciptakan alam semesta termasuk hewan untuk manusia. Maka kalau ada ajaran
yang pemahamannya nggak boleh makan hewan, ini jelas bukan ajaran Islam. Islam tidak ada ajaran larangan memakan hewan karena disembelih, karena ini, karena itu, tidak ada. Justru sebaliknya, Islam sangat memotivasi pemeluknya untuk memakan hewan. Di antaranya ada syariat kurban, ada syariat hadiyu, dan lain sebagainya. Ini agama kita. Kalau ada orang Islam, kok saya tidak makan daging, kenapa? Karena saya mengikuti ajaran ini. Tidak boleh. Tidak boleh. Allah menghalalkan. Kenapa kita mengharamkan? Tidak boleh. Allah ciptakan hewan untuk kita. Maka kalau waktunya disembelih ya disembelih. Jangan disayang-sayang. Ya di situ letaknya kita berkorban. Pengorbanan kita. Waktunya disembelih. Karena memang hewan diciptakan untuk manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Falladzi khalaqal insan wa'tana bitadbirihi la budda an yudabbirahu bil amri wan nahyi. Wa dzalika bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, mengaturnya, mengurusnya, ngasih rizki. Maka Allah berhak untuk memerintahkan dan melarang. Dan perintah serta larangan tersebut datangnya dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab, diturunkannya wahyu. Jadi kita tahu perintah dari mana. Ini boleh, ini tidak boleh dari mana? Dari para rasul yang diutus, dari kitab suci. Makanya ketika kita ingin bilang, oh ini haram hukumnya, ini nggak boleh, ini sarung, maka itu kembali kepada apa? Kepada Al-Quran, kepada kitab yang diturunkan. Atau kalau memang masih ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka kembalinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada ata ba'dal amri bil qiraati bi khalqihi lil insan. Karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk membaca, Allah ingatkan tentang penciptaan manusia. Maksudnya bagaimana? Kami menciptakan manusia untuk membaca. Apa yang dibaca? Firman Allah Subhanahu wa taala yang isinya adalah perintah dan larangan. Kami yang menciptakan, kami yang berhak untuk membuat aturan, perintah dan larangan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga sampai 5, tsumma qala. Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha baik, maha mulia. Bacalah dan Rabbmu adalah Tuhan yang maha mulia. Ai katsirus sifati wasi'uha, katsirul karami wal ihsani wasi'ul judi. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang banyak sekali memiliki sifat-sifat, yang maha luas sifatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang layak untuk dirinya. Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang ulia, yang maha tinggi, yang sesuai dengan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Katsirul karam, di antaranya adalah Allah banyak memiliki kebaikan. Katsirul karam wal ihsan. Allah banyak memiliki ihsan, banyak memberikan kebaikan kepada manusia dan makhluk secara umum. Wasi'ul jud, kurang lebih dalam bahasa kita artinya sama. Karam, ihsan dan jud, baik, ya kebaikan. Alladzi min karamihi an 'allama anwa'al ulum. Di antara bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bermacam-macam ilmu. Wa 'allama bil qalam, dan Allah mengajarkan dengan perantara al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang belum diketahui sebelumnya. Ini di antara kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin orang zaman dahulu mereka tinggal di tempat-tempat yang sederhana.
Kemudian mereka berpikir bagaimana caranya bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Mungkin di tahun 80-an atau 70-an, rumah-rumah di sekitar sini belum tembok. Napa Pak nek riyen? Gedek. Gedek niku napa? Bambu. Dan saya masih merasakan sampai tahun 2000 rumah saya masih seperti itu. Sokone glugu, landare nggih glugu, masih merasakan. Masih pakai napa jenenge sentir, masih merasakan. Apakah manusia akan bertahan terus seperti itu? Tentu tidak. Berpikir bagaimana caranya memiliki tempat tinggal yang lebih layak, membuat bata, kemudian mengaduk adonan pasir dengan semen dan seterusnya. Berpikir, siapa yang mengajarkan mereka untuk berpikir? Allah Subhanahu wa taala. Ini masih tempat tinggal. Pakaian juga seperti itu. Orang zaman dulu pakaiannya seperti apa? Yang punya pakaian. Yang tidak punya, ya mungkin bagian bawah saja yang ditutup. Itu pun mungkin bentuknya hanya kain. Bentuknya hanya kain kemudian dibalutkan, tidak sampai dijahit. Apalagi sampai detil seperti ini. Kemudian manusia berpikir, siapa yang mengajari manusia untuk berpikir? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Kata penulis, fa innahu ta'ala akhrajahu min batni ummihi la ya'lamu syai'an. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Wonten apa mboten Pak Bu? Bayi sing langsung pinter. Enggak ada. Bayi yang bisa berbicara saja itu terbatas. Hanya kalau tidak salah 3 orang. Siapa? Nabi Isa alaihissalam, kemudian bayi yang ada di kisahnya siapa? Ashabul Ukhdud, kemudian satu lagi Jurej, ya Jurej, betul. 3 orang saja. Sisanya tidak ada. Tidak ada bayi yang lahir kemudian langsung bisa baca. Bayi lahir langsung bisa berbicara. Bayi lahir bisa ketawa saja, orang-orang pada heran. Bisa ketawa saja, orang-orang sudah heran. Bayi ya bisanya nangis, tidak mampu berbuat apa-apa. Lapar nangis, haus nangis, minta ganti popok nangis. Dan kita semua dulu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. La ya'lamu syai'an wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fu'ad. Lantas Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk manusia pendengaran. Kemudian al-basar. Apa al-basar? Penglihatan. Wal fu'ad, dan hati. Bapak Ibu rahimakumullah, ini tahapan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Seorang bayi secara umum tahapannya adalah yang pertama mendengar terlebih dahulu. Mendengar terlebih dahulu, belum bisa melihat. Baru setelah itu melihat. Baru setelah itu bisa berpikir. Tidak mungkin bayi berpikir dulu, oh ini bayinya lagi mikir, nggak mungkin. Pertama kali mendengar. Ketika dia sudah bisa mendengar, mungkin ada benda jatuh, ada suara teriakan, dia akan kaget. Tapi belum bisa melihat. Baru beberapa waktu setelahnya akan bisa melihat. Dan ini tahapannya. Dan ternyata tahapan ketika kita belajar pun juga seperti itu. Awalnya kita mendengar. Coba ingat Pak, Bu, ketika dulu kita kecil belajar Iqra, belajar membaca Al-Quran, atau kita melihat anak-anak kita yang sedang TPA membaca Al-Quran, membaca Iqra, awalnya mendengar. Ustadznya, ustadzahnya ngajarin A, dia dengar. Kemudian dia melihat, oh A itu seperti ini. Baru dia berpikir, kemudian baru terucap A. Prosesnya seperti itu. Mendengar, melihat, kemudian baru berpikir. Wa ja'ala lahu sam'a wal basara wal fu'ad. Ini tahapan secara umum. Ya mungkin ada orang-orang tertentu yang melihat dulu baru mendengar ketika belajar. Wa yassara lahu asbabal ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk manusia sebab-sebab diperolehnya ilmu. Apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi di zaman kita sekarang. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat para pejuang kemerdekaan Indonesia, ini kaitannya dengan menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan. Coba kita lihat para pejuang dahulu. Bayangkan Pak, Bu, tahun segitu sudah bisa membaca. Bukunya dari mana? Bukunya dari mana? Mereka mencari sebab gimana caranya bisa dapat buku. Baik, dapat buku bahasanya apa? Bahasa asing. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, apa malih? Bahasa Jepang. Tapi mereka bisa. Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebab-sebab untuk memperoleh ilmu. Itu ilmu dunia. Ilmu agama pun juga seperti itu. Allah mudahkan. Banyak mushaf Al-Qur'an di sekitar kita. Banyak buku-buku agama di sekitar kita. Allah mudahkan.
banyak fasilitas yang mungkin bisa kita gunakan untuk meresap ilmu-ilmu agama. Ada internet, ada ini, ada itu. Allah mudahkan. Fa'allamahul Qur'an. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia Al-Qur'an. Ini yang harus kita pelajari pertama kali Bapak Ibu. Kenapa? Ilmu dunia ada manfaatnya, ada. Tetapi manfaatnya terbatas. Adapun ilmu Al-Qur'an manfaatnya jelas. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang kubur, bahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini kita berpikir, apa sih manfaatnya belajar Al-Qur'an? Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi semakin kita berpikir, semakin kita belajar, kita akan tahu. Ternyata selama ini saya terlambat mempelajari Al-Qur'an. Saya terlambat bisa membaca Al-Qur'an. Sekarang saya sudah bisa membaca, alhamdulillah, hidup saya lebih tenang. Kalau saya lagi banyak masalah, saya ambil Al-Qur'an kemudian saya baca. Hidup saya, hati saya lebih tenang. Kita tahu manfaatnya ketika kita sudah menjalani wa 'allamahul hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia hikmah, kebajikan-kebajikan atau sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu bil qalam. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi, kepada manusia dengan perantara al-qalam atau pena. Alladzi bihi tuhfadzul ulum, yang dengan sebab pena, sebab qalam, sebab alat tulis, ilmu bisa direkam, bisa disimpan, bisa diabadikan. Wa tudbatul huquq, dan bisa dipatenkan hak-hak manusia. Ya, kita punya perjanjian. Bagaimana cara mematenkannya? Apakah cukup dengan saksi? Tidak. Harus ada hitam di atas putih. Harus ada hitam di atas putih. Kita punya perbatasan tanah antara kita dengan tetangga kita. Ada hitam di atas putih, digambar, jaraknya diukur dan seterusnya dengan menggunakan pena. Wa takunu rusulan linnasi tanubu manaba khitabihim. Dan dengan sebab pena, seseorang bisa mengirim kepada orang lain sebagai ganti pembicaraan secara langsung. Maka di khutbah kemarin kita sampaikan apa? Lisan kita, tulisan kita. Tulisan kita, lisan kita. Atau bahasa sekarang ini apa, Pak? Lisan kita, jempol kita. Jempol kita, lisan kita. Karena apa? Terkadang kita tidak ngomong, tapi kita nulis. Dan tulisan kita itu sudah dianggap, dihitung sebagai omongan. Coba nek jenengan padu kali, rencangi, iki lho delon omongane kaya ngene iki. Omongannya yang mana? Tulisan ini. Tapi tulisan dianggap sebagai omongan. Maka dengan sebab pena, dengan sebab tulisan tersebut, kita bisa mencukupkan dari berbicara. Tanpa perlu ngomong, sudah bisa difahami. Falillahil hamdu wal minnatu alladzi an'ama ala ibadihi bihadhihi ni'am. Maka segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada para hambanya kenikmatan yang luar biasa ini. Di zaman penulis, ya, kertas dan alat tulis itu terbatas. Tapi beliau bersyukur bisa menulis. Dan beliau memiliki karya tulis yang cukup banyak. Padahal zaman itu cukup sulit untuk mendapatkan alat-alat atau media untuk menulis. Allati la yadruna laha ala jazain wala syukurin. Allati la yuqaddiruna laha ala jazain wala syukurin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin manusia mampu untuk membalas dan bersyukur dengan bentuk yang selayaknya. Tsumma manna 'alaihim bil ghina wa sa'ati rizqi. Kemudian di ayat setelahnya Allah menyebutkan bahwa Allah memberikan anugerah kepada manusia berupa kekayaan, kecukupan dan
rizki yang luas. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu taala alam. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.